Prime News masih berlanjut bersama saya Afiani Malik. Sejumlah kesaksian dari saksi pemohon pasangan Prabowo Hatta dibantah oleh saksi dari Komisi Pemilihan Umum. Berikut kita simak saling bantah para saksi dalam sidang. Pemungutan suara. Iya. Apakah saudara sendiri atau ada juga orang lain? Ada juga orang lain. Siapa? Tetapi tidak ada aktivitas pemilu, tidak ada kotak suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Ya, siapa orang lain yang saudara kenal di situ? Masyarakat kampung yang ada di situ. Hanya masyarakat kampung? Iya. Tidak ada petugas? Tidak ada. Tidak ada petugas. Terus? Hanya itu yang kamu terangkan? Hanya itu saja. Dari kampung saya, Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Terima kasih. Tidak ada tanda tangan apa-apa? Tidak ada. Tidak ada. Itu di persidangan ini mengatakan di kampung dia itu tidak dilaksanakan pemilihan umum. Itu salah satu. Kami minta konfirmasi dari saudara bagaimana. Baik Yang Mulia, itu perkataannya sebagai orang di dalam partai. Tetapi sebagai penyelenggara saya di tingkat provinsi yang saya monitoring dan mendapatkan data itu dilaksanakan. Jadi kalau Persidia begitu, itu Persidia. Tapi saya menyatakan bahwa Persidia adalah versi yang salah atau tidak benar. Jadi karena saya punya data dari penyelenggara dilaksanakan. Contoh memakan saya sekali ambil Dogiai. Ketika datang logistik bersama dengan pengamanan, di saat itulah juga memerintahkan. Memerintahkan apa? Ya sudah jelas toh Pak. Nggak apa, supaya dengar Pak, kami belum tahu. Nggak, Ya. memerintahkan apa? Kalimatnya seperti apa? Ya memerintahkan untuk suara itu hanya diberikan kepada nomor urut 2. Siapa Dengan yang memerintahkan itu? keamanan. Maksud saya begini, keamanan itu Keamanan banyak. memerintahkan kepada Interupsi Majelis Hakim. Begini pertanyaan. Ntar. mohon maaf kalau kan begini saya cukup. Saudara kan Cukup. nggak tinggal di Dogiai. Ya. Ini saudara bercerita ini hanya berdasarkan cerita. Ya. Ini namanya saksi di auditu. Ya. Jadi tidak perlu kita perdalam karena dia juga tidak tahu pasti. Ternyata di dalam pemberian itu seorang bupati memaksa agar supaya kepada rakyat Dogiai di aula pemerintah agar supaya apabila suara dikasih kepada Prabowo ada uang. Kalau saya hanya menjelaskan Pinsem punya omongan yang kemarin. Jadi kalau suara tidak dikasih kepada Prabowo tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah. Masyarakat marah. Karena di dalam itu perkataan bupati ada muatan. Dan masyarakat. Baik pemirsa, untuk juga kita membahas bagaimana evaluasi para saksi dalam sidang PHPU ini, sudah bersama saya pakar hukum tata negara Mas Refli Harun. Selamat malam, Ya, Mas selamat Refli. Dan juga bergabung bersama kami dari luar studio adalah dari tim hukum Prabowo Hatta, Bapak Erwin Karo. Selamat malam, Bang Erwin. Selamat malam Mbak Afi. Baik, Bang Erwin, saya ke Mas Refli terlebih dahulu. Kita sudah lihat sejumlah kesaksian disampaikan oleh saksi dari KPU maupun juga dari tim Prabowo Hatta, bahkan juga pihak terkait Jokowi JK. Bagaimana komentar Anda dilihat dari kesaksian dan juga bukti yang disajikan dalam sidang ini? Iya, sejak pertama ya ketika saya melihat permohonan ini ya, lalu kemudian dikaitkan dengan pemeriksaan saksi, saya katakan memang tidak mudah gitu ya. Pertama, harus tidak mudah bagi pemohon kubu Prabowo Hatta untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Pertama kan mereka mempermasalahkan jumlah kemenangan ya 50,26%. Dan kita tahu sampai sidang hari ini ya tidak ada satupun saksi yang mengkonfirmasi soal angka-angka itu ya, dan tidak juga dihadirkan mungkin saksi yang bisa menjelaskan rekapitulasi yang 50,26% yang kalau dikonversikan 67 juta. Jadi karena itu menurut saya ini mungkin sesuatu yang barangkali sudahlah give up, dilompati ya. Saya tidak tahu, mungkin nanti Pak Erwin bisa mengkonfirmasi. Lalu kemudian berikutnya yang kedua mengenai electoral prosesnya. Nah, electoral prosesnya kan kita lihat, saya lihat terbagi dua juga. Lebih banyak mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya administratif seperti misalnya DPT, DPKTB dan lain sebagainya, dan itu pun sudah saling bantah ya. Jadi saksi pemohon dibantah saksi termohon dan lain sebagainya.
Lalu kemudian menurut saya juga akhirnya kurang meyakinkan juga. Kalaupun dianggap memang misalnya DPT, DPKTB dan lain sebagainya kemudian itu sebuah kesalahan, maka kategorinya baru kesalahan administrasi begitu ya, belum sampai kecurangan apalagi yang sifatnya TSM. Nah, barangkali bagian yang cukup penting untuk melihat apakah terjadi kecurangan atau tidak, barangkali soal Papua ini, terutama misalnya di daerah Dogiai yang banyak dipersoalkan. Tapi harus ingat, ini pilpres, bukan pemilu kada Dogiai begitu ya. Jadi tidak bisa hanya fokus di sebuah tempat, kita harus melihat juga dengan skala nasional. Orang kemudian berdebat mengenai fenomena di Dogiai, terutama di 2 distrik, ada pemilu atau tidak dan lain sebagainya. Maka saya katakan memang tidak gampang kemudian membuktikan sebuah kecurangan yang sifatnya TSM, ya, terstruktur, sistematis dan masif, dengan mungkin pemeriksaan saksi-saksi seperti ini. Apalagi yang dituduh TSM itu KPU-nya. Nah, kira-kira sampai sidang sekarang ini apa argumen yang paling pokok, ya, bukti yang paling pokok untuk mengatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah melakukan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Mungkin kita harus tanyakan kepada kuasa hukumnya. Itu cocok. Itu kita akan tanyakan bagaimana pendapat dari tim kuasa hukum Prabowo Hatta, Mas Erwin. Tapi Mas Erwin, saya harus jeda dulu. Ada waktu untuk Anda menjawab sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan dialog di Prime Time News. Bang Erwin masih bersama kami? Ya, Bang Erwin? Baik, saya coba sekali lagi. Bang Erwin, masih bisa mendengar saya dari studio, Bang Erwin? Baik, rupanya ada permasalahan komunikasi, nanti kita akan lanjutkan. Kalau sekarang saya kembali ke Bang Refli, bagaimana hasil evaluasi dan pengamatan dari saksi dari pihak KPU sendiri? Ya, sebenarnya kan ada keuntungan bagi KPU ya, karena KPU ini kan dihadirkan setelah mendengar saksi pihak pemohon, sehingga dia tinggal memilih dan memilah mana saksi yang direct terkait langsung dengan saksi yang sudah dihadirkan oleh pihak pemohon, sehingga dia bisa membantah dan lain sebagainya. Demikian juga pihak terkait sebenarnya. Jadi sebenarnya kesempatan untuk membantah itu penting ya. Selain itu, saksi dari pihak KPU itu kan umumnya jauh lebih terdidik. Karena kenapa? Karena mereka juga petugas-petugas penyelenggara pemilu. Nah, dibandingkan dengan saksi pihak pemohon ini jauh lebih sulit sesungguhnya. Karena apa? Ya seperti keluhan pengacaranya misalnya, kalau yang tahu informasi mungkin susah untuk menyampaikannya, akhirnya ya barangkali kita menyaksikan saksi seperti Novela tersebut yang mengaku sebagai orang gunung, ternyata orang kota, kan kira-kira begitu. Ternyata sosialita. Iya, ternyata orang yang cukup paham ya. Ketua DPC ya, seperti dan itu lain ya. Sebagainya begitu. Oke. Sambil juga kita menunggu komunikasi dengan Mas Erwin. Bang Erwin, sudah tersambung bersama kami, bisa mendengar saya? Ya. Ya, sekarang saya minta komentar Anda, Bang Erwin, dari saksi-saksi yang Anda hadirkan dalam sidang MK. Menurut Anda yang mana yang bisa membuktikan gugatan Anda bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh KPU secara TSM, terstruktur, kemudian masif dan juga sistematis? Begini, pertama saya mengomentari jalannya sidang. Kalau kita mau evaluasi, kita sudah on the track. Kami yakin saksi-saksi yang telah tampil itu sudah membantu bagaimana membuktikan ya kecurangan-kecurangan itu terjadi. Kalau TSM nanti, karena ini baru ronde kedua, ronde ketiga, masih ada lagi bukti tertulis dan audiovisual, ya masih ada. Tetapi saya mau mengomentari dulu saksi-saksi yang ada. Jadi begini, khususnya yang diributkan ini kan ada masalah Nia Selatan dan masalah Papua, ya kan? Nah, Papua ini di dalam undang-undang Pilpres kita kan belum ada pengecualian khusus Papua bisa noken, ya. Kalau toh pun ada pengecualian, ya asas hukumnya setiap pengecualian peraturan harus dilakukan sangat hati-hati. Sangat hati-hati, namanya juga pengecualian. Jadi tidak bisa standar aja. Nah, dari kesaksian tadi ada ya dari KPU daerah, dari Papua, ada dari pemohon, ya Novela, ini kan bisa saja saling berbantah. Siapa yang benar, siapa yang salah, itu ada aturan hukumnya. Bahwa sumpah palsu itu juga bisa dikenakan pidana, kan? Tetapi kalau kita, jadi pendekatannya ada dua. Pendekatan kesaksian itu kalau kita sebagai penonton mau menilai ada dua. Satu, masalah aturan, yaitu prosedur dan logika. Pertama, masalah aturan, ya. Masalah logistik tadi, ya.
logistik ini masalah aturan, itu setiap pengiriman logistik harusnya disertai dengan berita acara, baik dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan, itu harus disertai dengan berita acara. Nah, sedangkan kesaksian tadi dikatakan ada satu logistik yang diposkan di Nabire untuk 3 kabupaten, sedangkan tanggal 8 masih ada di Nabire. Bagaimana bisa tanggal 9 itu bisa nyampe di sana dengan kondisi alam Papua seperti itu? Jawabannya pakai pihak ketiga. Pihak ketiga yang mana? Dikejar. Jadi logikanya bagaimana bisa terjadi kalau logistiknya tidak ada? Itu satu. Baik. Yang berikut adalah saksi dari KPU daerah tadi mengatakan bahwa dia dari provinsi sudah monitoring. Berarti dia bukan saksi fakta, dia cuma monitoring di provinsi mendapatkan laporan. Berarti dia tidak melihat langsung apakah terjadi pilpres di daerah-daerah itu, karena dia katanya kan laporan, saya mendapatkan laporan. Nah, berarti bukan saksi fakta karena dia tidak mengalami langsung, ya kan? Nah, ini kan yang harus kita cermati, ya. Nah, kalau saksi-saksi yang kalau bilang tanya bagaimana Anda membuktikan? Kita sudah membuktikan satu, adanya kesalahan, ya, prosedur yang terjadi. Berita acara pengiriman logistik tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Katanya sudah dikirim, berapa banyak? Ada berita acaranya mestinya, ya. Yang berikut adalah, baik Pak Erwin, ditahan dulu yang berikutnya Pak Erwin, ditahan dulu Pak Erwin karena kita harus jeda, nanti saya akan beri kesempatan lagi. Oke, baik. Baik, terima kasih pemirsa, kami akan lanjutkan bagaimana tanggapan dari Mas Refli. Tadi kita sudah mendengar, mereka juga sempat mengomentari bagaimana saksi dari KPU sendiri. Kami akan lanjutkan pemirsa, tetaplah bersama. Selamat malam pemirsa. PDI Perjuangan akan membuka pintu koalisi bagi parpol dari Koalisi Merah Putih Prabowo Hatta. Namun PDIP belum bersedia mengungkapkan siapa 2 parpol itu. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Cahyo Kumolo. Anggota Komisi 1 DPR menyadari partainya masih memerlukan tambahan anggota koalisi agar syarat 50% plus 1 di parlemen terpenuhi. Namun parpol yang akan bergabung nantinya tidak otomatis mendapat jatah kursi menteri. Cahyo meyakini dinamika politik akan berkembang pesat usai Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil sengketa Pilpres 2014. Sebelumnya sejumlah partai politik anggota Koalisi Merah Putih seperti Partai Golkar, Demokrat, serta P3 terbelah terkait keinginannya bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi JK. Membuka diri, kami juga sadar karena posisi kami belum 50% plus di DPR. Wajar kalau nantinya Pak Jokowi dalam rangka untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial mungkin akan menerima 1 atau 2 partai politik untuk bergabung. Walaupun bergabungnya tidak otomatis dapat jatah menteri, tapi saya kira dalam mekanisme yang ada di DPR dan lain-lain akan. Baik, bisa kita lanjutkan dialog kita di Prime Time News. Tadi sebelumnya dari pihak tim hukum Prabowo Hatta, Mas Bang Erwin Karo ini sudah mengatakan ini baru jilid pertama, masih ada jilid 2 dan 3. Kalau menurut Anda dari yang hari ini berlanjut ke proses sidang berikutnya, sudah bisa tergambarkah akhir dari gugatan ini, Bang Refli? Iya, saya bahkan mengatakan ya, ketika kemudian ini masuk pada pemeriksaan saksi ya, yang 50 tersebut, maka sebenarnya saya melihat permainan sudah hampir berakhir. Kenapa? Kan bagian yang paling krusial dalam permohonan itu sesungguhnya kan membuktikan bahwa kemudian memang Prabowo Hatta unggul dengan 50,26%. Rupanya itu di skip, lompat begitu saja. Padahal itu bagian yang sangat penting. Ya, dugaan saya barangkali tidak kuat data dan faktanya termasuk saksi-saksinya. Lalu kemudian masuk pada etape kedua mengenai pelanggaran yang bersifat TSM itu. Nah, kalau masuk pada pelanggaran yang sifatnya TSM tidak mudah. Makanya saya katakan what do we expect dengan memeriksa 50 tersebut, saksi tersebut. Kalaupun dianggap benar semua, mengkaitkan bahwa telah terjadi kecurangan yang sifatnya TSM dengan kesaksian 50 itu kan tidak gampang. Apalagi saya lihat kalau kita bicara perspektif kecurangan ya, apalagi kecurangan yang TSM, barangkali yang paling relevan dianggap sebuah kecurangan kalaupun itu terbukti adalah kasus di Papua ini dan di kasus di Nia Selatan. Di Papua itu jumlah suaranya yang dipersoalkan pemohon itu 1,5 juta. Di Nia Selatan saya tidak tahu, mungkin kurang dari 1 juta. Lalu kemudian kalaupun ditambah Papua Barat, barangkali jumlah suaranya cuma 3 juta. Perbedaan suara itu 8,4 juta. Nah, MK biasanya itu tidak akan pernah memerintahkan pemungutan suara ulang kalau seandainya hasilnya pun tidak akan mengubah komposisi siapa yang menang, siapa yang kalah. Walaupun biasanya
MK akan mengakui kalau seandainya itu dianggap kecurangan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kita berkutat pada persoalan Papua, Papua Barat dan Nia Selatan, bisa jadi benar, ya, karena memang selalu ada persoalan. Tapi masih ada perbedaan angka 8,4 juta yang mesti dikejar. Ya, itu yang menjadi tidak mudah. Apalagi saya melihat bahwa kalaupun dianggap sebuah kecurangan, maka kaitannya dengan KPU pusat yang dituduh melakukan kecurangan yang sifatnya TSM itu sama sekali tidak ada. Nah, itu yang menjadi Saya akan tanya, Bang Erwin, bagaimana pendapat Anda, Bang Erwin? Dikatakan ini justru sebenarnya sudah mulai terlihat bagaimana akhir dari sengketa ini. Silakan. Ya, saya kira penglihatannya agak berbeda ya dengan Pak Refli. Jadi begini, kalau kita kan harus menjelaskan dulu TSM itu, ya. Kalau kami lihat, kalau kami bagi 3 ronde, ya, ronde M kita sudah dapat masif. Kenapa? Terjadi di Papua, terjadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Nia Selatan. Itu sudah masif kalau menurut kacamata kami. Jadi masifnya udah dapat. Terstruktur kita buktikan dengan tidak ada terstruktur. Maksud terstruktur ini kan mesti ada organisasi, ada perintah. Nah, kalau tidak ada pilpres, mestinya itu terstruktur, ya kan? Nah, kalau masalah sistematis itu kan terencana. Nah, kalau tidak ada pilpres itu mestinya terstruktur seperti apa? Saya kurang menangkap. Loh, terstruktur berarti kan ada oknum penyelenggara yang melakukan itu. Itu kan berarti struktur kan? Oknum struktur di organisasi penyelenggara itu melakukan itu karena ada perintah-perintah. Itu kan terstruktur namanya. Nah, kita harus jelaskan pada masyarakat apa itu TSM kan? Nanti dia nggak tahu. Terstruktur itu ada perintah, struktur organisasi. Jadi bukan satu orang berjamaah. Nah, yang berikut adalah sistematis. Sistematis ini kan adalah ada rencana, ada perencanaan. Ada tata cara kecurangan-kecurangan itu, dan itu memang belum sampai pada tahap itu. Kita akan buktikan pada saat dokumen-dokumen itu kita akan serahkan, karena banyak sekali bahwa jumlah pemilih berbeda dengan jumlah suara, itu banyak sekali. Saya sudah janji dengan Pak Refli tempo hari untuk memberikan surprise. Tetapi satu hal, saya tidak sependapat dengan Pak Refli kalau mengatakan itu kan cuma Papua cuma 1.500.000 dengan itu. Bukan persoalan kuantitasnya 1.500.000. Ini saudara-saudara kita di Papua juga bangsa Indonesia. Kalau suaranya 1.500.000 tidak diperhitungkan, nanti dia ikut pilpres di Papua Nugini atau dia pilpres di Australia kan? Janganlah kita karena besar. Kalau begitu kita pilpres aja di Jawa karena 60%. Janganlah cara berpikir seperti itu kita kembangkan. Oke, baik, silakan Bang Refli ditanggapi. Setia dengan NKRI loh. Kalau dia 1,5 juta dia ikut pilpres ada di Papua Nugini, ya kan? Janganlah karena angka kita menyepelekan. Baik, Bang Erwin. Karena sudah terjadi pemerkosaan hak-hak konstitusional rakyat Papua. Iya kan? Ditanggapi karena itu yang kita buktikan. Jadi kami dalam evaluasi persidangan ini kami sudah on the track. Bang Erwin, ditahan dulu Bang Erwin. Saya kasih kesempatan untuk Bang Refli supaya bisa Anda mendengar tanggapan langsung. Bang Erwin, silakan. Ya, tentunya kan saya tidak ngomong demikian. Baik. Saya tidak mengatakan bahwa suara di Papua itu tidak penting ya. Tetapi saya bicara tentang logika permohonan. Secara kalkulasi. Iya, kalau misalnya kemudian perintah pemungutan suara ulang tersebut kalaupun terbukti kecurangan lalu kemudian tidak akan mempengaruhi hasil, biasanya MK itu tidak akan pernah memerintahkan pemungutan suara ulang karena kalau diperintahkan akan sia-sia juga. Ini luar biasa. Jadi persoalannya adalah bukan kita tidak menghargai suara Papua, tetap dihargai karena harus dihitung ya kan. Jadi every vote counted ya kira-kira begitu. Nah, tetapi masalahnya adalah kalau seandainya diperintahkan pemungutan suara ulang, maka itu kan tidak akan berpengaruh terhadap hasil kalau modalnya hanya Papua, Papua Barat, dan Nia Selatan. Nah, tetapi kan kalau seandainya ada daerah-daerah lain yang dianggap juga kecurangan, marilah kita buktikan. Nah, tetapi persoalannya adalah sampai saat ini ya, persoalan kita tentang kecurangan saja belum selesai. Apalagi kecurangannya yang sifatnya TSM. Tadi sudah dijelaskan, T-nya sudah, M-nya sudah, S-nya apalagi yang sifatnya kemudian signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilu. Bisa saja TSM itu terjadi di satu tempat misalnya Dogiai. Tapi kalau kita kaitkan dengan permohonan yang kemudian menggugat KPU pusat yang ada di Imam Bonjol, maka kemudian saya tidak melihat kaitan apa-apa antara perilaku KPU pusat dengan kemudian fenomena-fenomena yang tersebar ya, yang menurut saya juga sifatnya sporadis begitu. Oke, silakan Bang Erwin, kesempatan Anda untuk menanggapi. Tidak terlihat ada saya kira kaitan yang jelas.
Ya memang saya dengan Pak Refli itu sudah sepakat Mbak Afia, sepakat untuk tidak bersepakat. Ya. Jadi kalau dikatakan demikian, karena yang kita permasalahkan bukan masalah Papua 1,5 dan di sini sekian, itu ada Jawa Timur, ya, ada Kalimantan. Jadi ada beberapa dan dokumen-dokumen yang akan kita sajikan membuktikan yang kita persoalkan 20 juta. Itu persoalannya, ya kan? Tetapi kalau Pak Refli mengatakan biasanya, saya yakin MK kali ini luar biasanya. Luar biasa. Baik. Jadi kita harus substansi daripada Pilpres ini penghargaan terhadap hak suara masyarakat, ya. Jangan sampai Papua ikut Pilpres di Papua Nugini atau Australia. Tentu kita tidak mengharapkan itu, baik. Sendiri. Terima kasih Bang Erwin. Anda katakan tadi MK kali ini luar biasa, ada juga surprise atau kejutan yang akan dihadirkan di proses sidang berikutnya. Ada 9 malaikat di dalam. Baik, kita nantikan. Terima kasih banyak Bang Erwin Karo, tim kuasa hukum dari Prabowo Hatta, dan Bang Refli. Terima kasih atas kehadiran dan juga kesempatan Anda di Prime Time News. Dan pemirsa, kami akan